Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan kelompok anggota kelompok 4. Ada Renata, saya sendiri, Ibnu Hasbi, Yogi, Salsa. Slide pertama akan dibacakan oleh Renata. Bab 1. Pendahuluan. Pemeliharaan mengacu pada langkah-langkah yang diambil selama pengembangan, desain, dan pemasaran produk manufaktur yang mengurangi pemeliharaan yang diperlukan, jam kerja, peralatan, biaya logistik, tingkat keterampilan dan fasilitas, dan memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Asal-usul yang tepat dari pemeliharaan sebagai disiplin yang dapat didefinisikan agak kabur. Tetapi dalam beberapa hal konsep tersebut kembali ke awal abad ke-20. Misalnya, pada tahun 1901, kontrak Army Signal Corps untuk pengembangan pesawat Wright Brothers menyatakan bahwa pesawat harus sederhana untuk dioperasikan dan dirawat. Dalam konteks modern, awal dari disiplin pemeliharaan dapat ditelusuri ke periode antara Perang Dunia II dan awal 1950-an. Kita berbagai penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghasilkan hasil yang mengejutkan. Next. Penting, tujuan, dan hasilnya upaya pemeliharaan. Biaya operasi dan dukungan yang sangat tinggi dari sistem dan peralatan. Sebagian karena kegagalan dan kebutuhan setelah perbaikan adalah alasan utama untuk menekan rawatan. 1. Belajar dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1950-an. Dilaporkan itu, sepertiga dari semua personelnya terlibat dalam pemeliharaan dan 1/3 dari semua biaya operasi angkutan udara berasal dari pemeliharaan. Beberapa contoh biayanya adalah biaya personel, pemeliharaan dan milik mereka pelatihan, instruksi dan data perawatan, suku cadang perbaikan, pengujian dan mendukung peralatan pelatihan, suku cadang perbaikan dan pemeliharaan fasilitas. Tujuannya menerapkan prinsip-prinsip rekayasa rawatan untuk sistem rekayasa dan peralatan termasuk yang pertama, mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan yang diproyeksikan melalui modifikasi desain yang diarahkan pada pemeliharaan penyederhanaan. Yang kedua, menentukan jam kerja dan sumber daya terkait lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyeksi pemeliharaan. Yang ketiga, menggunakan data rawatan untuk memperkirakan ketersediaan dan ketidaksediaan item. Next. Prinsip-prinsip rekayasa pemeliharaan telah diterapkan efektif untuk produk apapun. Hasilnya sebagai berikut yang dapat diharapkan. Yang pertama, mengurangi waktu henti untuk produk. Yang kedua, pemulihan yang efisien dari kondisi pengoperasian produk ketika kegagalan acak adalah penyebab dari waktu henti. Yang terakhir, memaksimalkan kesiapan operasional dengan menghilangkan kegagalan yang disebabkan oleh usia atau usang. Next. Pemeliharaan di pemerintah, proses pengadaan dan dalam sektor komersial. DoD, Direktif 5000 Reliability and Maintainability menggunakan tujuan kebijakan dan tanggung jawab khusus untuk menangani masalah pemeliharaan dalam proses pengadaan. Secara khusus, arahan tersebut menyatakan perlunya mengurangi permintaan untuk pemeliharaan dan dukungan logistik dan untuk
memproduksi barang-barang yang dapat dioperasikan dan dipelihara dengan tenaga. Next. Jadi tujuan utama dari upaya pemeliharaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan atau keandalan pengiriman melalui faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, dapat dipertukarkan. Ini adalah sejauh mana satu item dapat dengan mudah diganti dengan item yang identik tanpa perlu kalibrasi ulang. Yang kedua, aksesibilitas. Ini adalah kemudahan dan kecepatan yang dengannya bagian pesawat dapat dicapai dan perawatan yang diperlukan dilakukan. 3. Frekuensi perawatan adalah di mana setiap tindakan pemeliharaan harus dilakukan dan merupakan pusat dari persyaratan pemeliharaan preventif, jadwal, atau korektif dari suatu pesawat terbang. Kesederhanaan adalah penyerahan tugas perawatan yang terkait dengan sistem pesawat. Visibilitas adalah ini mengukur seberapa mudah bagian pesawat yang membutuhkan perawatan dapat dilihat. Kemampuan untuk diuji adalah ukuran deteksi kesalahan dan kemampuan isolasi kesalahan. Terakhir, negara of the earth. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan pemeliharaan dan mengurangi pemeliharaan biaya. Next. Teknik pemeliharaan versus pemeliharaan. Pemeliharaan kemampuan mengacu pada langkah-langkah yang diambil selama desain dan pengembangan produk untuk memasukkan fitur yang akan meningkatkan kemudahan pemeliharaan dan akan memastikan bahwa ketika digunakan di lapangan, produk akan melakukan waktu anti minimum dan biaya dukungan siklus hidup. Lebih sederhana, pemeliharaan adalah tindakan memperbaiki atau memperbaiki peralatan. Insinyur pemeliharaan menggunakan tinjauan desain waktu dan hasil pengujian untuk mengurangi persyaratan dukungan pemeliharaan. Karena itu, tanggung jawab insinyur pemeliharaan untuk memastikan bahwa desain peralatan dan persyaratan pengembangan mencerminkan kebutuhan pemeliharaan penggunaan mereka perhatikan dengan faktor-faktor seperti misi sistem operasional dan profil dukungan. Next. Ilmu pengelolaan dan waktu turun. Pendekatan ilmiah untuk pemeliharaan harus mencangkup prinsip dan pedoman pemeliharaan yang baik, mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa pemeliharaan dibangun di dalamnya. Metode pengukuran pemeliharaan sederhana dan langsung yang berarti tugas yang lebih sedikit dan lebih rumit selama proses desain dan proses lainnya. 2. Karena waktu henti peralatan terdiri dari banyak komponen dan sumbu komponen seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, ada banyak upaya rekayasa dan analisis yang diperlukan untuk mengurangi waktu henti. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik. Waktu logistik adalah bagian dari waktu henti peralatan di mana pekerjaan perbaikan tertunda karena adanya pergantian bagian dari komponen peralatan lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kebutuhan suku cadang dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi pengoperasian dan kemampuan bawaan peralatan untuk menoleransikan tingkat strat, yaitu tentang persyaratan umum untuk pemeliharaan Departemen Pertahanan. Ada tentang program testability untuk sistem dan peralatan, ada maintainability, verification, demonstration, evaluation, Department of Defense Washington. Next speak. Adapun sumber data yang dikelola dari IEC 706 PT 3
yaitu tentang panduan pemeliharaan peralatan pada bagian 3, yaitu bagian 6 dan 7, verifikasi dan pengumpulan. Adapun tentang data pemeliharaan peralatan elektronik, pusat analisis keandalan, pusat pengembangan udara Roma, pangkalan angkatan udara Griffiths, Roma, dan Baru York. Next pick. Selanjutnya ada syarat dan definisi pemeliharaan, yaitu ada beberapa definisi yang digunakan dalam pekerjaan rawatan seperti pemeliharaan yang mengacu pada aspek produk yang meningkatkan kemudahan servis dan perbaikan serta meningkatkan efektivitas biaya pemeliharaan. Ada waktu henti, kemampuan untuk memperbaiki, kemampuan melayani, ketersediaan, waktu perbaikan aktif, waktu logistik, dan kecukupan desain. Next. Selanjutnya bab 2 tentang maintainability atau pengelolaan, yaitu praktek yang efektif itu adalah praktek yang membutuhkan pendekatan manajemen yang sistematis. Manajemen pemeliharaan dapat didiskusikan dari berbagai perspektif, di antaranya adalah manajemen rawatan sebagai disiplin teknik yang tempat fungsi rawatan dalam struktur organisasi. Ada penerimaan oleh manajemen atas bahwa pemeliharaan merupakan karakteristik. Adapun pembentukan entitas rekayasa rawatan pada tingkat organisasi, penerimaan seluruh organisasi, perencanaan perorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta adapun yang menjelaskan tentang aspek paling penting dari manajemen rawatan untuk pembahasan lebih rinci ada di BS Dilhon dan RH Reliability. Next. Selanjutnya ada fungsi manajemen pemeliharaan dalam siklus hidup produk. Elemen pentingnya dalam mencapai desain efisien adalah pertimbangan serius dari masalah rawatan yang muncul di sepanjang siklus hidup produk. Siklus hidup produk terdiri dari 4 fase yang ditujukan pada gambar 21, yaitu fase pengembangan konsep, fase validasi, fase produksi, dan fase operasi. Dan fungsi tersebut dikaitkan dengan masing-masing fase ini. Next pick. Di sini ada gambar tentang fase siklus hidup produk. Ada research dan development, ada grow, yaitu tentang tahap pengembangan, ada maturity, yaitu tahap kematangan, dan decline, yaitu tahap menurun. Jadi pada tahap awal itu ada monopoli, dan pada tahap 2-4 itu ada kompetisi. Next pick. Tahap pengembangan konsep. Jadi ini kebutuhan produk diterjemahkan dalam serangkaian persyaratan operasional. Dalam hal persyaratan desain produk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pengembangan skala penuh yang terjadi sampai biaya terkait. Selama fase ini, tugas manajemen pemeliharaan itu meliputi mengembangkan rencana program pemeliharaan yang memenuhi persyaratan kontrak, mengembangkan rencana untuk pengujian, menentukan perawatan khusus, mengembangkan insentif pemeliharaan dan hukuman, mengkoordinasikan dan memantau upaya, mengembangkan kebijakan dan prosedur pemeliharaan, memberikan bantuan kepada teknik pemeliharaan, mengembangkan dokumen perencanaan, melakukan prediksi dan alokasi, dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam desain ulasan. Karena bagian terpenting dari upaya pemeliharaan terjadi selama fase pengembangan dan validasi konsep, manajemen pemeliharaan yang efektif sangat penting pada tahap ini. Next, akan dibacakan oleh Topik. Berikutnya ada fase produksi. Selama fase ini, produk diproduksi, diuji, dikirim, dan dalam beberapa kasus dipasang sesuai dengan data teknis yang dikembangkan pada fase sebelumnya. Fase operasi. Selama fase ini, pengguna menjalankan produk, mendukungnya secara logistik, dan memodifikasinya secara sesuai kebutuhan. Pada fase inilah, persyaratan dan karakteristik pasokan, pemeliharaan, pelatihan, perbaikan, dan kesiapan material menjadi jelas.
Kemudian ada organisasi terpercaya, fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas yang dilakukan oleh organisasi pemeliharaan dapat dikelompokkan ke dalam banyak fungsi: umum, administratif, analisis, desain, dokumentasi, dan koordinasi. Yang pertama ada administratif. Apa itu administratif? Administratif adalah sebuah fungsi yang meliputi tugas, khawatir dengan biaya, kinerja, dan jadwal, dan memberikan arahan dan kontrol secara keseluruhan untuk manajemen program rawatan. Beberapa tugas yang terlibat adalah menyiapkan rencana program rawatan, mengatur upaya rawatan, berpartisipasi dalam tinjauan desain dan manajemen program, menetapkan tanggung jawab, tugas, dan perintah kerja terkait pemeliharaan, dan lain-lain. Analisis. Sebuah organisasi rawatan menghabiskan banyak upaya pada berbagai proyek analisis seperti alokasi rawatan, prediksi rawatan, dan evaluasi data lapangan. Tanda. Desain rawatan, produk berkaitan dengan fitur dan karakteristik produk yang akan meningkatkan kemudahan pemeliharaan, membuat pemeliharaan lebih hemat biaya, dan pada gilirannya menurunkan kebutuhan dukungan logistik. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi, upaya pemeliharaan menghasilkan dan menggunakan sejumlah besar informasi dan data demi mencapai desain yang hemat biaya, koheren, dan komprehensif. Penanganan informasi ini secara efektif dan efisien sangat penting. Koordinasi dan hubungan bertanggung jawab atas sebagian besar upaya pengelolaan yang dapat dipelihara. Upaya koordinasi ini merupakan faktor penting dalam memastikan desain yang efektif dan optimal. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi yang tertahan. Untuk upaya pemeliharaan efektif, penting untuk hati-hati memutuskan di mana menempatkan organisasi pemeliharaan dalam keseluruhan organisasi struktur. Karena di sana adalah tidak satu secara konvensional norma yang diterima. Cenderung menjadi bagian terintegrasi penuh dari pekerjaan tim desain teknik. Terpusat organisasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2 di bawah ini, fungsi rawatan beroperasi sebagai organisasi lini yang berbeda dalam departemen teknik secara keseluruhan. Pengaturan ini memberikan penekanan pada pemeliharaan sebagai disiplin desain dan paling efektif dan efisien secara manajer, dan insinyur mengakui pemeliharaan sebagai bagian alami dari desain teknik yang baik. Ini bekerja sangat baik karena hanya ada satu proyek besar atau sejumlah proyek kecil yang melibatkan produk dan pelanggan pada dasar serupa. Nah, di sini ada bagiannya kepala teknik desain yang bertanggung jawab untuk maintainability manager, dan produk desain manager. Nah, kepala teknik juga bertanggung jawab kepada maintainability manager. Nah, kemudian kepala teknik pengembangan juga berperan kepada test engineering manager. Selanjutnya fungsi staf penasihat atau konsultatif. Dalam hal ini, rawatan dianggap pada dasarnya sebagai manajemen dan fungsi analitik. Ini juga bisa mencakup deskripsi singkat tentang produk yang sedang dipertimbangkan. Bagian referensi mencantumkan semua dokumen yang relevan dan persyaratan program rawatan seperti spesifikasi, standar yang berlaku, dan rencana. Bagian komunikasi teknis secara singkat menjelaskan setiap item data yang dapat dikirim dan tanggal jatuh tempo terkait. Bagian organisasi menggambarkan keseluruhan struktur perusahaan dan memberikan rincian organisasi rinci dari kelompok pemeliharaan yang terlibat dalam proyek ini. Ini bagian juga menunjukkan itu kerja kerusakan struktur, menggambarkan latar belakang dan pengalaman personel kelompok pemeliharaan, dan menunjukkan personel yang ditujukan untuk masing-masing tugas. Sini ada bagannya kebijakan prosedur antar muka organisasi, pemeliharaan tugas program, tinjauan evaluasi dan pengendalian program, aktivitas subkontraktor, tujuan referensi, komunikasi teknis organisasi yang tergabung dalam maintainability program plan. Next. Personil yang terkait dengan perawatan. Selain insinyur pemeliharaan, ada banyak
profesional teknik yang lain secara tidak langsung berkontribusi pada pemeliharaan produk. Di antaranya ada keandalan insinyur, kualitas kontrol insinyur, manusia insinyur faktor, insinyur keselamatan. Next. Insinyur pemeliharaan. Orang ini memainkan peran penting dalam desain produk dan sering menjabat sebelumnya sebagai insinyur desain. Next. Insinyur keandalan. Seperti halnya dengan insinyur perawatan, insinyur keandalan seringkali adalah mantan insinyur desain. Orang ini membantu manajemen dalam mendefinisikan, mengevaluasi, dan mengandung resiko. Next. Insinyur kontrol kualitas. Sementara individu ini tidak harus termasuk dalam salah satu disiplin ilmu teknik. Dia memainkan peran penting selama siklus hidup produk, terutama selama fase desain dan manufaktur. Next. Next. Tinjauan desain terbagi dalam 3 kategori berbeda. Tinjauan yang pertama, tinjauan desain awal, tinjauan desain menengah, dan tinjauan desain akhir. Ketiga tinjauan memerlukan masukan sebagaimana berlaku dari pemeliharaan staf. Tinjauan desain antara yang diadakan sebelum gambar produksi terperinci dikembangkan memiliki tujuan untuk membandingkan setiap persyaratan spesifikasi dengan desain yang diusulkan. Tinjauan desain akhir kadang-kadang juga disebut sebagai tinjauan desain kritis. Dilakukan segera setelah gambar produksi selesai. Pada tahap ini, tim desain memiliki informasi yang tersedia seperti data biaya, hasil pengujian, dan hasil tinjauan desain sebelumnya. Next. Ada banyak masalah pemeliharaan yang memerlukan perhatian selama tinjauan desain. Beberapa di antaranya yaitu batasan desain dan ditentukan antar muka, prediksi rawatan hasil, penggunaan perbaikan online dan redundasi, hasil trade-off rawatan studi, hasil mode on effect, kegagalan analisis, penggunaan pengganti unit pendekati, mengidentifikasi area masalah pemeliharaan dan perbaikan yang diusulkan pengukuran, penggunaan tes otomatis peralatan atau sistem. Pemeliharaan itu, insinyur atau spesialis adalah anggota penting dari tim ini. Tim biasanya terdiri dari 1 atau lebih insinyur proyek, insinyur desain, insinyur senior, insinyur listrik, mekanik, dan manufaktur. Anggota tim mengajukan pertanyaan tentang mata pelajaran seperti kinerja, pemeliharaan, termasuk pertukaran suku cabang, pendekatan untuk meminimalkan waktu henti, dan filosofi pemeliharaan yang diterapkan, spesifikasi, termasuk kebasahan spesifikasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan spesifikasi tersebut. Next. Ketua Dewan Peninjau Desain. Ketua Dewan Peninjau Desain mungkin adalah anggota paling penting dari tim peninjau desain dan harus selalu menjadi bagian dari departemen teknik. Dia tidak boleh berada dalam garis wewenang langsung atas para profesional yang pekerjaannya akan ditinjau. Dia harus efektif, memahami masalah teknis yang sedang dipertimbangkan. Dia harus memiliki keterampilan diperlukan untuk memimpin teknik tim. Dia harus memiliki kesenangan kepribadian. Dia harus mampu menjalankan kebijakan dan kebijakannya sesuai kebutuhan muncul. Next. Ketua Dewan Peninjau Desain memimpin pertemuan tinjauan desain, menetapkan pedoman untuk memilih item untuk ditinjau, menentukan jenis tinjauan desain yang akan dilakukan dan frekuensinya, mengevaluasi hasil setiap tinjauan,
dan mengarahkan tindakan tidak lanjut. Meskipun kedua dewan peninjau desain dapat menetapkan gayanya sendiri, dalam memimpin pertemuan tinjauan desain, biasanya hal itu penting. Pertama, menjelaskan pendekatan desain untuk menjadi diikut. Soroti faktor-faktor yang terkait dengan desain. Berikan informasi latar belakang yang sesuai dengan desain. Soroti kesulitan yang diharapkan dengan yang diusulkan desain sebagai tambahan fitur individu yang dianggap penting untuk jenis produk di bawah tinjauan. Salah satu keuntungan penting dari mengembangkan rawatan daftar periksa adalah bahwa itu juga dapat memungkinkan individu yang tidak terbiasa dengan pemeliharaan utama untuk melakukan tinjauan desain ketika orang-orang dengan keahlian tidak tersedia. Next. Baik, terima kasih semuanya. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pik, mau bertanya. Ya, siapa dulu? Saya Zul dari kelompok A5. Oke. Apa tujuan dari rencana program pemeliharaan ya? Oke, baik, Zul. Terima kasih, Zul. Akan ditampung dulu ya, Zul ya. Selanjutnya siapa lagi? Tadi siapa? Saya dong mau nanya Anita dari kelompok A3. Iya, iya. Silakan. Ini apa saja tujuan menerapkan prinsip rekayasa perawatan untuk sistem rekayasa? Oke, terima kasih Anita atas pertanyaannya. Oh ya, izin Oke. jawab pertanyaan dari Zul ya. Tujuannya yaitu deskripsi pernyataan, deskripsi persyaratan keseluruhan program, perawatan dan tujuan rencana. Ini juga biasanya mencakup deskripsi singkat tentang produk yang sedang dipertimbangkan. Bagian referensi mencantumkan semua dokumen yang relevan dan persyaratan program rawatan seperti spesifikasi, standar yang berlaku, dan rencana. Bagian komunikasi teknis secara singkat menjelaskan setiap item data yang dapat dikirim dan tanggal jatuh tempo yang terkait. Itu jawabannya. Gimana? Oke, makasih Mas Yogi. Ya, makasih Zul. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Pertanyaannya, apa saja tujuan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, perawatan untuk sistem rekayasa dan peralatan? Yang pertama, tujuannya itu untuk mengurangi waktu dan biaya pemeliharaan yang diproyeksikan melalui modifikasi desain yang diarahkan pada pemeliharaan penyederhanaan. Kedua, menentukan jam kerja dan sumber daya terkait lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyeksi pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan data rawatan untuk memperkirakan ketersediaan atau ketidaktersediaan item. Begitu, Anita. Apakah jawab? Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.